Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Delsergei 71. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan. Di tempat tersebut, manusia akan mulai mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tahukah kita, ternyata kuburan setiap harinya berseru meneriakkan peringatan kepada manusia tentang hal yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke alam kubur. Lantas, apa peringatan yang diserukan kuburan itu? Dalam hadis yang tertulis dalam kitab Daqaiqul Al-Akbar, juga semakna dengan hadis dalam kitab Sunan Al-Turmuzi, disebutkan bahwa kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. Saya ini adalah tempat kesendirian. Oleh karena itu, maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Saya adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah saya dengan sholat malam. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yakni amal soleh. Saya ini adalah sarangnya ular-ular, maka bawalah racun ular-ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Hadis riwayat Turmuzi. Yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dalam kitab La Ali Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat mungkar dan nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat, agar memudahkan proses ditanya jawab tersebut. Tetapi si tampan berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata kepada si mayit, aku adalah Al-Quran, yang terkadang kamu membaca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Yang kedua, carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyolatkan wanita itu di atas kuburnya. Setelah usai, beliau berkata, "Sungguh, kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan solatku di atas mereka." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab La Ali Masnunah. Ia menjelaskan bahwa kelak Al-Quran akan menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Yang keempat, bacalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular tinin. Kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kelima, perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia mendapatkan jaminan surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain yang dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya. Hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi jika kita diperdengarkan teriakan tersebut akan menjadikan kita merasa sangat ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.